warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Ceria bukan? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa, mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Berdoa selesai. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 2, yang di sini terdapat 3 muatan pelajaran, yakni bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan seni budaya dan prakarya. Nah, berikut tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran: dengan mencermati bacaan, siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan secara tepat. Dengan menuliskan kembali isi teks bacaan, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan secara mandiri. Dengan mengamati lingkungan sekitar dan mengisi tabel informasi, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara tepat. Dengan membuat clipping, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar secara tepat. Nah, sekarang simak teks berikut ini. Sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalori yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskanlah hal-hal penting pada setiap paragraf dengan menggunakan kalimat lengkap.
Tuliskanlah pada tabel berikut. Paragraf 1, kalimat pertama. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Kalimat kedua, termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Kalimat yang ketiga, dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Paragraf kedua, kalimat ke-1. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Kalimat kedua, penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Paragraf ketiga, kalimat ke-1. James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Kalimat yang kedua, botol hampa udara buatan James Dewar sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf di atas menjadi sebuah tulisan suatu paragraf yang menggambarkan isi dari bacaan di atas. Gunakan kalimat yang lengkap, kata-kata baku, dan ejaan yang tepat. Berikut kesimpulannya. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara buatan James Dewar sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Jawablah pertanyaan berikut, tuliskan jawabanmu dengan menggunakan kalimat-kalimat lengkap dan kata-kata baku. Soal yang pertama, apakah fungsi sebuah termos? Termos digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Simak soal berikutnya. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Bahan yang digunakan pada masa itu adalah botol hampa udara yang merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. Soal nomor 3. Gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas. Inilah gambar termos dengan bagian-bagiannya. Bagian yang atas adalah tutup sumber termos, kemudian bawahnya ada dinding dalam kaca, ada dinding luar kaca, kemudian air, ada ruang hampa udara atau vakum, dinding pelindung kaca, dan yang paling bawah sendiri adalah karet penahan kaca. Soal nomor 4. Apa saja benda-benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos? Selimut dan jaket. Simak dan perhatikan teks berikut tentang penggunaan benda konduktor dan isolator. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ingat kembali apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Pikirkan bersama dalam kelompok kecil barang-barang kehidupan sehari-hari
Banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah ini? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Siapa yang tahu terbuat dari apakah panci itu? Betul sekali. Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Benda apakah ini? Ayo, siapa yang bisa tebak? Betul sekali. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Dari uraian di atas, kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Paragraf yang pertama. Berikut paragraf kedua. Paragraf ketiga. Paragraf yang keempat. Berdasarkan kalimat-kalimat yang mewakili isi bacaan yang telah kamu tulis, buatlah sebuah diagram yang akan menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan di atas. Gunakan diagram berikut untuk membantumu. Tuliskanlah kalimat-kalimat yang menjadi pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan ke dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak untuk mewakili satu paragraf. Berilah keterangan hal-hal penting lain dalam paragraf yang mendukung pokok pikiran tersebut. Lakukanlah bersama dengan teman sebangkumu. Buatlah diagrammu pada tempat yang disediakan di bawah ini. Judulnya adalah penggunaan benda konduktor dan isolator. Bagaimana anak-anak? Selain selimut, panci, mobil dan motor, kira-kira kalian bisa nggak menyebutkan benda-benda lain yang merupakan benda penghantar panas, konduktor maupun isolator? Bisa kan? Coba lihat di sekeliling rumahmu ataupun di sekitar sekolah, mana benda-benda yang termasuk konduktor dan benda-benda yang termasuk isolator. Berikut akan kami berikan contoh-contoh benda konduktor dan isolator. Simak tabel berikut ini. Contoh yang pertama adalah bel listrik. Bel listrik termasuk sifat hantarannya adalah konduktor. Kegunaannya sebagai penanda waktu, masuk atau istirahat. Contoh yang kedua, sarung tangan. Sarung tangan merupakan
Sifat hantarannya isolator. Kegunaannya adalah menjaga tangan agar tetap hangat. Bisakah menyebutkan benda-benda lain yang ada di sekitar rumahmu atau di sekolah yang di situ merupakan benda yang mempunyai hantaran isolator maupun konduktor? Baiklah, dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa kesimpulannya adalah panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiga cara perpindahan panas dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan kembali gambar yang telah kamu buat sebelumnya, yakni tentang botol termos beserta bagian-bagiannya. Berdasarkan bacaan yang kamu baca, apakah gambar yang menyerupai gambar di bawah ini? Iya. Menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi dari gambar cerita antara lain: 1. Memperjelas alur atau isi cerita. 2. Memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. 3. Menarik perhatian. 4. Menambah nilai artistik atau keindahan. 5. Sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Perhatikan gambar cerita berikut. Lengkapilah keterangan sesuai gambar cerita yang ditampilkan. Di manakah kamu menemukan gambar cerita tersebut? Kesan apa yang kamu rasakan pada saat mengamati gambar ilustrasi tersebut? Berikut saya berikan satu contoh, yakni gambar cerita yang berasal dari buku cerita. Kesannya adalah menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Bagaimana? Bisakah kalian mengidentifikasi buku cerita? Berikutnya, ada 2 buku cerita yang harus kalian identifikasi berasal dari mana dan bagaimana kesan kalian. Wika harap 2 tugas ini mencari berasal dari manakah buku cerita ini dan kesan apa dari buku ini Wika berikan untuk tugas rumah kalian. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran kedua, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Seni Budaya dan Prakarya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada kesalahan dalam tutur kata di pembelajaran pada pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.